Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Habibillah dengan NIM 250426061. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kebijakan bantuan sosial dan akurasi data penerimaan di Indonesia. Program bantuan sosial atau Bansos merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pelaksanaan bansos di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, terutama terkait akurasi data penerimaan. Ketidaksesuaian data menyebabkan adanya masyarakat yang layak menerima bantuan tetapi tidak terdaftar, sementara masyarakat yang tidak layak justru menerima bantuan. Permasalahan ini berdampak pada aktivitas kebijakan dan menurunkan kepercayaan publik terhadap masyarakat. Selanjutnya, latar belakang masalah. Kemiskinan masih menjadi salah satu masalah utama pembangunan di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program bantuan sosial seperti program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan tunai atau BPNT, dan bantuan sosial lainnya. Dalam pelaksanaannya, salah satu kendala terbesar adalah ketepatan sasaran penerimaan bantuan. Banyak laporan menunjukkan adanya warga miskin yang tidak memperoleh bantuan meskipun memenuhi syarat. Selanjutnya, analisis kebijakan dan governance. 1. Identifikasi masalah. Masalah utama dalam kebijakan bantuan sosial adalah ketidakakuratan data penerimaan bantuan. Hal ini disebabkan oleh data yang belum diperbarui, perbedaan data antar instansi pemerintah, kurangnya koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses verifikasi data. Yang kedua, agenda kebijakan. Permasalahan ketidaktepatan sasaran bansos menjadi perhatian pemerintah terutama setelah pandemi COVID-19. Yang ketiga, formulasi kebijakan. Pemerintah mengembangkan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS sebagai basis data penerimaan bantuan sosial. Yang keempat, implementasi kebijakan. Pelaksanaan bantuan sosial melibatkan berbagai aktor. Dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterlambatan pembaruan data dan perbedaan informasi di lapangan. Yang kelima, evaluasi kebijakan. Evaluasi menunjukkan bahwa program bantuan sosial telah membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar. Selanjutnya, analisis aktor dan prinsip tata kelola. 1. Pemerintahan pusat. Kementerian Sosial bertanggung jawab menyusun kebijakan dan mengelola data penerimaan bantuan sosial. Kedua, pemerintahan daerah berperan dalam verifikasi, validasi, dan pembaruan data masyarakat penerima bantuan. 3. Masyarakat. Masyarakat berperan memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi warga setelah melaporkan ketidaksesuaian data. Yang keempat, media massa. Media berfungsi sebagai pengawas sosial dan penyebar informasi terkait pelaksanaan bantuan sosial. Kelima, akademisi dan peneliti memberi masukan berbasis penelitian untuk meningkatkan kualitas kebijakan bantuan sosial. Selanjutnya, analisis prinsip governance. Harus transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, keadilan, dan etika pelayanan publik. Selanjutnya, alternatif solusi. Yang pertama, dalam upaya meningkatkan ketepatan sasaran program bantuan sosial, terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah melakukan pemutakhiran data penerimaan bantuan sosial secara berkala dan berkelanjutan. Selama ini, salah satu penyebab utama ketidaktepatan sasaran bantuan adalah data penerimaan yang tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Selanjutnya, alternatif 2, mengembangkan dan memperkuat sistem integrasi data rasional berbasis teknologi digital. Integrasi data diperlukan karena seringkali terdapat perbedaan data antara satu instansi dengan instansi lainnya. Selanjutnya, yang ketiga, alternatif meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses
pendataan, verifikasi, dan pengawasan program bantuan sosial. Dari ketiga alternatif tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, namun apabila diterapkan secara bersamaan dan saling mendukung, maka aktivitas program bantuan sosial dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya, rekomendasi kebijakan. Rekomendasi utama yang disarankan adalah pengembangan sistem integrasi data nasional berbasis digital yang didukung pemutahiran data secara berkala dan partisipasi masyarakat. Rekomendasi ini dipilih karena mampu mengatasi akar permasalahan ketidakakuratan data secara lebih komprehensif. Integrasi data memungkinkan sinkronisasi informasi antar instansi, sementara pembaruan data dan partisipasi masyarakat dapat meningkatkan validitas data penerima bantuan sosial. Dengan demikian, program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, transparansi, dan akuntabel. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.